Popularitas Kerajaan Sumedang Larang memang tidak menonjol sebagaimana Kerajaan Demak, Mataram, Banten dan Cirebon dalam literatur sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Namun keberadaan kerajaan ini memberikan bukti sejarah yang sangat kuat pengaruhnya di kalangan orang Sunda dalam proses penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Untuk mengenal lebih jauh tentang Kerajaan Sumedang Larang, berikut ini kami sajikan wawancara dengan salah satu tokoh budaya Sumedang. Pemirsa, selamat malam. Assalamualaikum, Sampurasun. Sampes, Rahayu. Oke, terima kasih kehadiran Kang Widi di SE ya, rumah nih di daerah Padasuka. Baik, wawancara kali ini kita bahas tentang sisi lain dari Kerajaan Sumedang Larang yang belum banyak diketahui oleh warga Sumedang itu sendiri, Kang Widi. Seperti yang kita ketahui bersama, Kerajaan Sumedang Larang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa bagian barat yang berdiri pada tahun 721 Masehi kalau salah. Kerajaan ini sudah berdiri sejak abad ke-8 Masehi, tetapi baru menjadi sebuah negara berdaulat di abad ke-16 Masehi, pada masa kerajaan Kerajaan Sumedang Larang telah menjadi sebuah negara berdaulat, salah satu kerajaan yang paling besar dengan daerah kekuasaan yang sangat luas, Kang Budi. Dan untuk lebih mengetahui sejarah Kerajaan Sumedang, ya Sumedang Larang, pada saat ini telah hadir di samping saya tokoh masyarakat Sumedang sekaligus budayawan dan juga akademisi. Gak apa-apa saya sebut akademisi nih, calon dokter nih, yaitu Raden Penanjung Wijaya Dasaputra yang akrab disapa Kang Widi. Iya. Sampurasun Kang Widi. Sampes, Terima Rahayu. kasih. Kita lanjutkan. Ya. Gimana Kang Widi agar menjadi edukasi bagi masyarakat Sumedang khususnya, karena pada saat ini banyak versi tentang berdirinya Kerajaan Sumedang Larang. Untuk itu kami mohon diceritakanlah tentang sejarah Kerajaan Sumedang Larang berdasarkan hasil dari penelitian Kang Widi sebagai seorang akademisi, dan kami persilakan untuk memberikan paparan. Ya, terima kasih. Mungkin ini baru tatap muka sama di emak gitu ya. Memang kita sering mendengar Kerajaan Sumedang Larang, kerajaan-kerajaan yang lain dan lain sebagainya lah ya di Nusantara ini. Tadi menceritakan dan bertanya tentang mungkin asal usul Kerajaan Sumedang Larang. Kita akan membahas dari segi etimologinya dulu ya, tapi holistik nanti. Baik. Arti dan makna kerajaan itu adalah satu perkumpulan yang mengenal Tuhannya, itu disebut kerajaan secara etimologi, atau orang-orang yang sudah mengenal Tuhan disebut kerajaan. Maka dalam agama tertentu sering disebutkan kerajaan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, Pak Widi, nanti mungkin kita bahas lagi ya. Ini kita nanti disambung edisi berikutnya. Kita kupas dulu kisi-kisinya aja ya. Iya. Baik, Pak Widi, Kang Widi, ini ada pertanyaan yang sedikit sensitif, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Sensitif. silahkan aja. Namun pada saat ini terjadi dualisme pengelolaan aset wakaf ya, Yayasan Pangeran Sumedang yang diklaim oleh YPS dan YNWPS. Bagaimana pandangan Kang Widi mengenai hal ini? Posisi di sini saya tidak akan melihat dari sudut pandang ya. Saya akan melihat dari cara pandang. Ya kan? Nah, ini yang beda ya. Yang lebih lunak aja lah. Nah, yang lebih lunak. Kalau cara pandang kan lebih nyaman. Ya.
siapa kita terhadap pertanyaan itu kan bukan siapa-siapa. Siap, Nah, siap. kira-kira begitu. Iya, siap, siap. Jadi cara pandangnya sederhana. Mari ngopi, Pak Widi. Apa yang disebut wakaf itu? Itu mungkin pertanyaannya. Silakan. Karena cara pandangnya, saya orang muslim kok. Sudah diterangkan secara hukum bahwa wakaf adalah benda yang diam atau benda yang Tidak bergerak. bukan tidak bergerak, benda yang tidak boleh diapa-apakan. Tidak boleh bergeser ya. Nah, kira-kira begitu. Itu secara syariat Islam, makanya ditanyakan sama ahlinya lah, itu mah. Nah, sekarang pertanyaannya apa tadi masalah Yayasan Pangeran Sumedang dengan YNWPS. Iya. Secara cara pandang Yayasan Pangeran Sumedang ini adalah yayasan yang berkekuatan hukum tetap atas dasar putusan Pengadilan Negeri tahun 55. Sah ya. Sah dan tidak berbicara masalah wakaf, tapi berbicara masalah aset dalam putusan itu. Siap. Ya pasar dilikuidasi dan asetnya diserahkan pada Yayasan Pangeran Sumedang. Titik. Ya. Sudah. Loh, ya pasar asetnya dari mana? Seperti itu. Ya. Ya pasar asetnya adalah surat wasiat dari seseorang yang mengikrarkan. Coba. Siapa beliau deh? Beliau itu adalah Pangeran Surya Atmaja. Ini supaya paham ya. Masyarakat sudah ngerti. Dengan surat wasiatnya tercantum 1912. Ya. Kira-kira seperti itu, Pak. Cara pandang yang lebih sederhana. Nah, sekarang apa yang dipersoalkan tentang wakaf antara YPS dan YNWPS? Saya bilang secara cara pandang kan lebih lunak. Iya. Putusan Pengadilan Negeri tahun 55 itulah yang berhak mengelola. Kalau Anda melihat sudut pandang dari tadi, ya, ada dualisme tentang pengelolaan wakaf. Bagi kami, secara cara pandang dalam putusan Pengadilan Negeri Sumedang tahun 55 tidak berbicara kok. Ya silahkan Anda tanya lagi. Ya. Gitu. Dalam sejarah masuk ke Indonesia, orang Arab itu membawa satu keilmuan tentang wakaf. Di kita sudah ada namanya wakas atau weling itu. Juga bahasa ya, wakas, weling, wakaf ya. Iya Pak. Jadi jangan dicampur aduk. Di dalam isi surat wasiat itu, kalau memang tidak bisa membaca, jangan mengurai. Atau menebak-nebak. Iya. Ya, Nggak bisa diraba-raba lah. Gitu. iya, karena orang yang mewasiatkan itu adalah orang cerdas kok, Pangeran Surya Atmaja. Nah gitu. Nah sekarang timbul permasalahan seperti itu. Ya. Nah kalau kita pikir timbul masalahnya yang mana? Ya. Ini cara pandang. Dalam surat wasiat yang ditulis, nah kalau ditulis itu namanya surat wasiat. Ini saya memberikan suatu keilmuan dulu. Ya. Baik. Kalau wasiat, Anda menitipkan barang ke saya. Kalau mati ini asbak, jangan dikemana-manain. Tukang Tulis titik, ya. Terus Anda mati. Ini wasiat namanya, tidak tertulis. Di Sunda ini banyak wasiat hanya dibentukkan secara obrolan dan saksi
juga ada dengan simbol, dengan tulisan, dengan lukisan, dengan batu, dengan apa, termasuk prasasti dan lain sebagainya. Itu wasiat namanya. Oh iya iya. Masa mau disebut batu wasiat? Udah wasiat Secara aja. kekinian, Iya. orang kan wah ada Batu batu wasiat nih. Ngeri ya. Maka kesininya selalu ada orang mengatakan jimat dan lain Oh. sebagainya. Itu logikanya ke sana. Iya. Baik. Jadi wasiat itu adalah sesuatu yang tabu tapi tidak boleh. Itu bisa dipahami. Nah, kebetulan ada orang mewasiatkan dalam lembaran, namanya surat wasiat. Kalau produk undang-undang sekarang KUHP di tuh ada surat wasiat tuh ini bla 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 dan lain sebagainya. Di dalam isi surat wasiat dia menyatakan hasil gawe kuring pribadi dan pusaka ditinggal sepuh. Dengan orang tua ya. Nah, hasil gawe kuring pribadi silahkan mau diwakafkan juga. Bisa dipahami ya? Dan pusaka ditinggal sepuh bukan berarti warisan. Bisa dipahami. Jadi siapa yang berhak mengelola ini? Ya jelas-jelasan yang berhak mengelola aset wakaf dan aset kerajaan Sumedang Larang penerus Pajajaran adalah Yayasan Pangeran Sumedang. Bisa dipahami? Iya. Sekarang terjadi lagi, saya nggak begitu tahu apa YNWPS. Ya, terserah lah mau namanya apa ya. Ya. Sebagai warga negara, itu hak warga negara mendirikan yayasan. Hak warga negara. Ya. Silakan aja. Yang berjadi persoalan di sini, tadi pertanyaan siapa yang berhak mengelola? Ya YPS. Karena kita tahunya dari putusan Pengadilan Negeri Sumedang tahun 55. Itu yang jadi acuan ya. Bukan acuan lagi, ini yang Dasar. menjadi legal standing kalau bahasa sekarang tuh. Kalau bahasa dari cara pandang, kekuatan hukumnya ini tetap gitu ya, seperti Tidak itu. bisa digugat ya. Nah, jadi perkara-perkara yang ada sekarang menjadi fenomena yang Bapak sebutkan tadi, itu hanya perkara-perkara kalau dalam keilmuan filsafat itu fenomenologi itu siapa yang berhak, siapa ya kalau kita terangkan ya yang berhak itu ya putusan. Kurang lebih seperti itu ya. Tetapi kalau kita berbicara wakaf karena kita muslim ya, dan surat wasiatnya itu sendiri menyatakan ini kalau dalam kelompok keilmuan ya, Siap. bahwa surat wasiat itu adalah produk hukum pada zamannya. Dan sekarang ditarik lagi ke sini, apakah ini masih berlaku? Orsinil kan katanya. Bukan. Surat wasiat itu adalah produk hukum namanya. Iya. Zaman kolonial disebut surat wasiat, Ya. Zaman sekarang pun disebut surat wasiat. Sama masih ya. Ya sama lah. Tetapi tidak bisa mengurai surat wasiat ini dengan pola pikir seperti kita saat ini. Tetapi pola pikirnya kita harus maju. Ya. Maju tuh istilah hukum ke belakang dulu. Materialnya apa sih yang diperbincangkan? Karena produk hukumnya sudah ada, yaitu putusan Pengadilan Negeri Sumedang
tahun 55 Ya. dalam surat catatan perdamaian dan surat pemaspahan penerimaan. Salah satu butirnya ya pasar dilikuidasi dan asetnya diserahkan pada Yayasan Pangeran Sumedang. Jadi saya tidak berbicara masalah wakaf. Wakaf ini hanya amanah karena yang harus mengelolanya itu orang muslim. Cuma itu. Simpel ya. Simple. Sekarang ini cara pandang. Itu. Nah, apa yang diperdebatkan tentang wakaf itu juga kita nggak mengerti. Secara syariat agama udah jelas. Apalagi melihat sejarah wakaf. Sejarah tentang wakafnya ya. Ini saya bukan mengadop dulu ke ahli syariat agama, tidak. Karena kita melihat bahwa wakaf itu dimulai pada saat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, membuat mall apa namanya lah. Nah, untuk ibadah dari tanah yang orang kafir ikut berperang tuh yang meninggal, ya kan, memberikan tanah dan dibuat masjid, tempat ibadah. Jadi Baitul Mal pertama untuk amal ibadah kita. Itu aja. Mungkin yang terakhir ya, Kang Widi ya, kalian disimpulkan. Ini kan sambil mungkin ngerokok ya, silakan. boleh, Bos. Mungkin masyarakat bertanya-tanya nih ya. Kalau yang disebut Panggede itu menurut Kang Widi siapa tuh? Ini secara ilustrasi dari Anda membuat surat wasiat. Anda ini seorang turunan, Anda ini seorang bupati, ya. Kenapa yang harus meneruskan seorang panggede, bukan bupati aja atau ditulis kira-kira begitu kali ya. Bingung masyarakat kan? Bingung. Coba untuk memberikan pencerahan pada masyarakat. Nah, ini pencerahan mungkin setelah saya teliti, isi surat wasiat itu terdiri dari dua konteks konsep keilmuan. Keilmuan siloka dan keilmuan suluk. Nah, itu Pak. Ini bingung nih. Siloka sama suluk juga dijabarkan lagi nih. Mungkin nanti kita jabarkan lah ya. Siap. Hanya ada dua fenomena antara siloka dan suluk. Contoh. Kerajaan Pajajaran, rajanya siapa Pak? Prabu Siliwangi kan? Kalau di daerah namanya apa? Pucuk Umun. Jadi paham ya Pak? Pucuk Umun itu dalam konteks tertentu adalah yang mewakili Kabuyutan, Kamandalaan, Turukan, Kabataraan, itu dipimpin oleh seorang pucuk umun. Secara suluk selalu disebut pucuk umum. Itu suluknya begitu loh. Pucuk umum. Sedangkan umum adalah hal ihwal. Maka pucuk umun tidak ada karena beliau ini orang cerdas dan mungkin berbicara dengan saudaranya yang berasal dari itu mainan dari Trah kerajaan Galuh. Maka saat ini untuk menunjukkan substansi itu disebut panggede. Bisa dipahami. Panggede anu diangkat ke gubernmen. Kalau sekarang panggede anu diangkat gubernmen ya orang pegawai negeri dong. Bisa dipahami. Nah,
Panggedenya ini dari mana? Siapa yang mengangkat? Ya. Yaitu adalah tatanan-tatanan terhadap sistem hukum adat. Karena di Sumedang dari mulai Kabuyutan, Gurukan, Kamandalaan, Batara, dan Kerajaan Sumedang Larang, Majelis Tinggi Kerajaan Sumedang Larang sudah ada. Mau apa tuh? Ya. Silakan aja. Ya. Jadi yang maksud panggede di sini adalah sesuatu atau objek, norma yang disampaikan secara sosial biar orang lain tahu. Contoh nih, well, kan suka ada ya. Well itu apa sih? Oh, kelompok ini. Kalau orang Sunda mah anjing le, tahu anjing apa? Satu. Ya itu konteks sosial, tapi secara umum kan mengerti. Iya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi ini tidak bisa. Maka panggede itu adalah konsep pemikiran baru pada zamannya untuk hari ini ke depan. Itu biar tidak bersinggungan lagi tentang apa yang dinamakan wakaf, apa yang dinamakan dengan weling, apa yang dinamakan dengan dalam konteks etimologi suluk lah. Ini begitu, Pak. Baik, terima Karena kasih. kita kalau tidak meneliti dan mempelajari tidak akan paham cara berpikir eyang kita. Jadi pahami dulu secara struktur hukumnya. Kalau bahasa Bapak Erik itu materialnya seperti apa, kurang lebih seperti itu, Pak, ya. Oke. Jadi inilah cara pandang yang mesti hidup kita. Ini perbincangan hangat, pemirsa. Mungkin nggak cukup saat ini, ya kita masih butuh waktu. Nanti mungkin ada edisi berikutnya. Ini semakin hangat, semakin asik supaya Kang Widi itu bisa memberikan minimal pemaparan ya pada para masyarakat Sumedang khususnya dan warga rakyat Indonesia umumnya gitu. Mungkin yang terakhir Kang Widi, saya minta kesimpulan ya. Kesimpulan tentang apa yang tadi kita bahas, Kang Widi. Ya, kesimpulan saya sederhana ya. Mungkin kata-kata bijak aja ya. Ya, jangan sekali-kali opini dijadikan majikan, tapi jadikanlah ilmu sebagai pembantu. Karena kami selalu melihat bisa dengan cara pandang dan sudut pandang. Maka hati-hati. Nah, kesimpulan seperti ini adalah fenomenologi yang muncul. Ya. Di mana kepentingan dan kekuasaan tidak bisa masuk karena satu inspiratif pemikiran seperti Bapak. Jadi kita merdeka, bukan bebas, tapi merdeka. Cara berpikir pun harus merdeka, ya. Itu kesan-kesannya. Oke. Terima kasih pemirsa, obrolan hangat dengan Kang Widi, ya, beliau tokoh di Sumedang. Mungkin lain waktu kita sambung lagi. Mudah-mudahan dari pengalaman dari diskusi ini menjadi masukan ya, menjadi ilmu buat kita semuanya. Mungkin kita akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Widi. Sampurasun. Rampes, rahayu. Amin.